Kasus ini bercerita tentang tewasnya satu keluarga yang berada di Kalideres. Banyak yang bilang kalau kasus ini merupakan kasus kelaparan sampai tapi menurut aku agak nggak mungkin. Dari keterangan saksi aja udah nggak make sense. Kenapa? Karena menurut keterangannya kepolisian ditemukan bukti bahwa salah satu korban itu pernah menjual barang-barang berharga mereka, kayak mobil, motor, AC, kulkas, TV, blender, dan lain-lain. Dengan terjualnya barang-barang itu, masa iya mereka masih kekurangan untuk beli makanan? Jadi awalnya kasus ini muncul pada tanggal 10 November 2022, di mana pada saat itu adalah pertama kali keluarga ini ditemukan tidak bernyawa oleh salah satu warga. Nah, saksi ini berkata ia melihat salah satu mayat pada tanggal 13 Mei 2022, di mana setelah melihat mayat ini, salah satu korban masih hidup, yaitu Budianto, memohon ke saksi agar tidak dilaporkan ke polisi. Gimana sih cerita lengkapnya? Jadi gini, salah satu saksi dari koperasi datang ke rumah itu pada tanggal 13 Mei 2022 bersama beberapa rekannya setelah dipanggil oleh salah satu korban yang mau mengadakan sertifikat rumah itu. Nah, saksi dan beberapa rekannya datang dong ke rumah itu dan ditemui oleh salah satu korban yang masih hidup pada saat itu, yaitu Budianto Gunawan yang merupakan ipar dari sang pemilik rumah. Singkat cerita, mereka ingin bertemu dengan Ibu Reni Margaretha karena sertifikat rumah tersebut memang atas nama Ibu Reni Margaretanya sendiri. Tapi setelah ada perdebatan karena kata korban yaitu Budianto dan Dian berkata bahwa Ibu Reni Margaretha sedang sakit. Mereka diperbolehkan untuk masuk ke kamar Ibu Reni yang katanya gelap banget. Dengan alasan dari salah satu korban yaitu Dian mengatakan kalau Ibu Reni Margaretha sensitif terhadap cahaya, akhirnya mereka tidak menyalakan lampu. Tapi entah gimana ceritanya, salah satu orang koperasi ini menyalakan flash tanpa sepengetahuan Dian. Dan ternyata Ibu Reni Margaretha sudah menjadi yang membusuk. Karena melihat itu, mereka semua pun langsung panik seketika. Akhirnya, para petugas ini dengan cepat keluar rumah karena syok. Tapi dikejar oleh salah satu korban, yaitu Pak Budianto, yang memohon kepada mereka agar hal ini tidak dilaporkan ke pihak RT warga maupun pihak kepolisian. Tapi sebelum para saksi ini kabur ketakutan, Dian, sang anak masih memberitahu kepada petugas koperasi kalau misalkan ibu saya ini masih hidup. Setiap hari saya berikan minum susu, kemudian sambil menyisir dan rambutnya rontok semuanya. Dan akhirnya setelah itu mereka pun kabur dari rumah tersebut. Dan benar aja, mereka si para saksi nggak ngelaporin hal itu. Sebenarnya dari saksi yang berani dan mau nutup mulut selama 6 bulan aja sudah agak janggal. Jadi, kita langsung aja masuk ke teori-teorinya. Jadi, setelah meneliti data-data dari internet, ada kemungkinan kalau salah satu korban sudah tidak bernyawa dari bulan Februari lalu. Karena menurut keterangan tetangga-tetangganya, yang katanya waktu itu sempat mencium bau busuk sekelibat. Nah, ada juga teori kalau korban Budianto dan Dian ini melakukan tidak lama setelah 13 Mei. Karena takut saksi-saksi tadi akan laporin mereka. Dikuatin juga dengan keterangan dari Pak Waridin, yaitu petugas kebersihan mereka, yang bilang kalau misalkan mereka itu nggak bayar uang kebersihan selama 6 bulan, yaitu kurang lebih dari bulan Mei sampai bulan November. Tapi hal itu dibantah karena pada tanggal 4 Oktober 2022, korban Dian ini ternyata masih kontak dengan petugas PLN yang meminta untuk putusin aliran listrik di rumah mereka. Kalau menurut keterangan polisi, korban sudah tidak bernyawa lebih dari 3 minggu. Berarti kemungkinan Budianto dan Dian itu sudah dari awal Oktober. Dengan cara mungkin cara perlahan. Menurut aku, ini ada hubungannya dengan aliran sesat. Kayaknya ya. Karena pertama, ditemukan adanya bedak bayi dan kapur barus dengan jumlah yang banyak. Polisi juga menemukan barang bukti yaitu bon pembelian bedak bayi dengan jumlah yang banyak. Lalu mereka juga menemukan lilin merah di meja makan. Ada juga teori yang aku baca di internet kalau mereka ini dengan cara makan racun bedak bayi. Hah, gimana maksudnya racun bedak bayi? Nah, bedak bayi ini bukan bedak bayi biasa, tapi bedak bayi model baru, di mana beberapa bedak bayi ini mengandung kandungan yang sama dengan racun tikus,
yaitu kalau nggak salah Pati Jagung. Lalu, menurut keterangan polisi, 4 mayat ini ditemukan dalam keadaan kering, kayak dehidrasi. Nah, racun tikus dengan bedak bayi kalau ditelan sama-sama bisa mematikan secara perlahan. Kenapa? Karena ada beberapa bahan kandungan dari dua itu yang bisa dibilang mirip-mirip, di mana bahan kandungan ini jika ditelan akan mengembang dan memenuhi rongga usus kita, karena menyerap air yang mengakibatkan dehidrasi dan kenyang secara bersamaan, sampai akhirnya menemui maut. Kalau misalkan teori bedak bayi ini benar, maka satu keluarga ini sih pinter banget. Karena kalau dari sumber yang aku baca, bedak bayi model baru ini masuk ke kategori bioorganik dan bukan kimia. Jadi secara otomatis, residu bedak yang mengendap di usus bisa saja dimakan oleh mikroba usus dan hasilnya nggak ada jejak. Ada juga beberapa poin penting dari kasus ini. Apa saja? Nah, langsung aja kita masuk ke poin-poinnya. Poin yang pertama, keterangan dari pihak kepolisian menduga kuat bahwa sang anak meninggal terakhir. Dari yang kita tahu ada 4 korban dan salah satu korban yang termuda yaitu sang anak Dian. Polisi menjelaskan kalau jenazah Dian tepat berada di samping ibunya sambil memeluk guling. Sementara jenazah ibunya sudah menjadi mumifikasi, tapi masih awet. Pihak kepolisian menemukan feses dari 4 korban tersebut. Dari yang aku baca, feses ini ditemukan dari hasil otopsi dan sampai sekarang belum ada hasil dari penelitian tersebut. Selain beberapa poin itu, masih ada teka-teki yang belum terjawab hingga sekarang. Kayak yang pertama, penyebab kematian ini dibunuh atau bunuh diri. Yang kedua, terdapat pesan misterius satu arah pada 2 ponsel yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian menemukan 2 handphone dalam satu rumah yang sama, di mana antara 2 handphone ini terjadi pesan misterius satu arah dari handphone satu ke handphone lainnya. Nah, pesan misterius ini memang tidak diungkapkan oleh pihak kepolisian, tapi beberapa poin yang diketahui adalah dari segi bahasa dan lain-lain, pesan yang dikirim antar korban terlihat sangat berpendidikan. Tapi pesan tersebut menyimpan emosi negatif. Yang dimaksud berpendidikan ini katanya terdapat campuran bahasa Inggris juga dalam pesan tersebut. Yang ketiga, aset korban dijual bukan oleh pemilik aset tersebut, di mana pemilik barang-barang tersebut adalah Ibu Reni Margareta. Dan yang aktif menjual barang-barang tersebut adalah Pak Budianto Gunawan. Aset-aset tersebut ya seperti AC, kulkas, mobil, motor, TV, blender, dan lain-lain. Yang keempat, ditemukannya beberapa buku berisi ajaran beberapa agama. Yang kelima, mayat ibu yang masih diberi susu dan disisir rambutnya seperti yang dibilang oleh Dian, sang anak sebelum petugas koperasi tadi kabur setelah melihat mayat ibu Reni. Baru informasi-informasi itu saja yang bisa aku bagikan ke kalian semua, dan semoga kasus ini cepat ada titik terangnya.